Sang penebus, Raja Sorga mulia, terang telah tiba, mengalahkan kegelapan. Kasih anugerah yang terbesar Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Dialah Yesus Kristus. Mengalir dari tempat maha tinggi, harapan bahagia telah tiba. Nama Allah ada di bahunya. Yesus Kristus Juru Selamat dunia. Kuasa maut pun takluk dalam namanya, nama Yesus di atas segala nama. Haleluya, ku diselamatkannya. Haleluya, ku dipulihkannya. Haleluya, kami membuka hati kami, Tuhan. Sungguh kami hidup, kami ada untuk memuji dan menyembah Engkau, Tuhan. Mari berkenanlah Engkau di tempat ini menjamah setiap kami, Tuhan. Bahwa setiap kami masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi, Bapa. Kami mau mengenal Engkau secara pribadi, Tuhan. Memuji-Mu dengan hati kami, menyembah-Mu dengan suara kami, Tuhan. Memberikan yang terbaik dengan hidup kami, Bapa. I worship you, Lord. I worship you. Shikirala takara mairase. Shikirala mairase. I worship you.
hadiratnya di tempat ini. Kirarata karalamashi. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Nyanyikan dengan hatimu. To worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Dengan segenap hati berkata, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. I live to worship you, Lord Jesus. Oh, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Amen. I worship you. I worship you. I worship you. I worship you. Mari dengan segenap hatimu berkata, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Amen. Oh, to worship you I live. To worship you I live. I live to worship you. Oh,
is heaven to me. I know your presence is heaven to me. Dari hatimu berkata, your presence is heaven to us. Your presence is heaven to me. Your presence, Lord, your presence is heaven to us. Your presence is heaven to me. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh berkata, your presence is heaven to me. Oh Lord Jesus, Lord, your presence is heaven to me. Lord Jesus, Lord Jesus, your presence is heaven to me. Lord Jesus, Lord Jesus, your presence is heaven to me. Lord Jesus, Lord Jesus, your presence is heaven to me. Lord Jesus, Lord Jesus, your presence is heaven to me. Your presence is heaven to me. I worship you, Lord. Hallelujah. Shikiralawa. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau yang kami rindukan. Sungguh hanya Dia yang kita inginkan. Sungguh hanya Dialah satu-satunya kekuatan kita, yang memampukan kita, yang memberikan kesanggupan buat setiap kita. Mari angkat suaramu, pujilah Dia dengan segenap hatimu. Only you, Lord Jesus. I know. Hallelujah. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Every
kami memohon Engkau tahu segala kebutuhan kami. Saatnya ini kami datang membangun iman kami kepada Tuhan. Supaya iman kami lebih teguh, lebih kuat. Sehingga kami bukan kanak-kanak rohani yang cengeng. Sehingga kami minta-minta penuh dengan ketakutan dan kekhawatiran. Sehingga kami terus mengambil jalan pintas. Dan kami akhirnya Tuhan berbuat kesalahan dan kejahatan. Tetapi kami mau tinggal karena iman kami kuat bersama dengan Tuhan. Haleluya. Sehingga kami yakin bahwa sebelum kami berdoa, sebelum kami minta, Tuhan telah sediakan bagi kami. Bahkan Kau telah memberikan yang terbaik dalam hidup kami. Tuhan, supaya hidup kami Tuhan boleh menjadi berkat, bukan hanya minta-minta, tapi karena kami tahu bahwa Engkau memberi kepada kami. Tuhan, apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan. Sehingga bangunkanlah iman-iman saudara kami di tempat ini. Bahwa Engkau adalah Tuhan yang sangat memperhatikan kami. Tuhan yang akan mencukupkan kami. Tuhan yang akan memelihara kami dan melindungi kami. Bahkan memimpin jalan hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin, amin, amin. Puji Tuhan, saudara dikasihi Tuhan. Suatu saat ketika saya dalam pelayanan misi, saat itu situasi saya sulit, karena saya juga menuliskan sebuah buku di tengah-tengah kesulitan itu, yaitu Masalah Adalah Berkat. Di tengah kesulitan, Tuhan memberi kepada saya rema untuk menulis Masalah Adalah Berkat. Sehingga saya tulis buku itu dan menjadi berkat bagi hidup saya dan mereka yang membacanya. Tetapi saudara perlu ketahui, di tengah-tengah kesulitan itu bukan hanya buku, tapi kami melayani di pedalaman, di tengah kesulitan dan kekurangan, masalah bertubi-tubi. Bukan hanya masalah soal ya, terutama dalam soal pekerjaan. Itu sangat menghantam kami. Bahkan aset-aset kami, semua rumah, semua saudara, bahkan mobil itu pun juga terpaksa hilang semuanya. Tetapi saya menemukan remah, yaitu masalah adalah berkat. Dan kemudian kami terus pelayanan di pedalaman, khususnya di NTT dan kota kabupaten Sue. Kami pelayanan sangat penuh dengan sukacita. Walaupun di tengah-tengah kekurangan, di tengah-tengah kesulitan, sulit, sangat sulit sekali. Sehingga kami tidak berani untuk pulang pergi dari tempat itu Kupang ke Surabaya karena hal tiket. Kami juga tidak berani tidur di hotel yang mahal, kami cari losmen yang murah sekali. Tetapi apa yang terjadi saudara, suatu saat kami berdoa minta Tuhan, kami mau sewa rumah saja di tempat kota itu. Tetapi apa yang terjadi? Kami 4 bulan bergumul untuk cari sewa tempat. Tidak dapat. Kami sudah berdoa, sudah puasa. Kami minta bukan hal yang mahal. Hanya sewa di tempat pedalaman situ. Supaya pelayanan. Jelas pasti bagus. Tetapi tidak terjawab. Kadang-kadang hati ini sudah masalah besar. Semua hilang. Pelayanan pedalaman sangat sulit. Keluar duit sudah gak punya, saudara. Masih penuh tantangan. Mau sewa pun gak ada yang mau nyewain. Padahal mestinya banyak. Seakan-akan pintu tertutup. Dan tidak lama lagi, saudara. Melalui mertua saya yang sakit kanker, yang minggu lalu dipanggil Tuhannya. Itu tahun 99. Akhirnya kami bawa ke Singapura. Dan 3-4 bulan kemudian mertua saya sembuh secara ajaib. Sampai kurang lebih 24 tahun sembuh, baru minggu kemarin dipanggil Tuhan. Tetapi yang pasti saudara, di tengah kesulitan itu kok kena sakit lagi.
Pada mertua saya seorang pendeta. Tetapi ternyata melalui masalah itu, Tuhan pindahkan saya di Singapura. Saya ingin sewa rumah di pedalaman di NTT. Rasanya bagus, kami doa puasa. Dan semua sesuai rencana Tuhan seharusnya. Tetapi Tuhan memberikan kami yang terbaik. Yaitu kami dipindahkan di Singapura. Padahal kondisi uang gak ada, kesulitan. Dipaksa melalui sakit itu. Mertua saya sakit, kami cari rumah-rumah sewaan yang murah pemerintah. Dan kami perkirakan setahun 2 tahun. Jadi kami sewa 1 tahun murah-murah saudara. Makan seadanya. Akhirnya 3-4 bulan sembuh kami di sana. Dan Tuhan buka pelayanan persekutuan. Dan Tuhan ajarin saya untuk melayani di rumah sakit di tempat itu. Dan di saat itulah mulai Tuhan buka pintu-pintunya. Usaha-usaha saya yang dulu sudah habis semua, tinggal 1-2 saja. Aset-aset yang mati, saudara. Yang dijual gak bisa, orang gak mau. Tiba-tiba bisa laku-laku. Dan di situ kemudian setelah melewati 6-7 tahun, Tuhan menyuruh saya membuka gereja di Singapura. Siapa yang sangka? Saya tidak pernah berpikir untuk pindah di tempat itu. Saya ingin melayani Tuhan di tengah-tengah kesulitan hidup saya. Bahkan semakin sulit, tambah sulit tetap melayani. Kami doa, kami puasa, minta sesuatu yang sederhana tetap melayani. Tapi Tuhan punya rencana yang lain. Jalan kita dengan jalan Tuhan. Rencana kita dengan rencana Tuhan itu berbeda. Saudara, karena Tuhan tahu apa yang terbaik untuk kita. Hari ini mungkin di antara saudara dan saya ada pergumulan, kesulitan. Saudara mungkin minta sesuatu yang baik. Tapi mungkin gak dapat. Karena Allah telah merancangnya sesuatu yang indah. Dan kemudian seandainya pekerjaan saya bagus, tanpa ada kesulitan, saya tetap melayani sebelum ada kesulitan tentunya. Mungkin saya gak jadi pendeta, saudara. Saya mungkin jadi seperti saudara. Mungkin jadi donatur. Gitu. Tetapi melalui kesulitan, ada banyak hal. Tuhan telah mengubah hidup kami. Bukan hanya gereja, bahkan lebih dan lebih lagi. Saya tahu sesuatu sampai Tuhan percayakan. Akhir zaman, pengangkatan, dan kondisi dunia, Tuhan percayakan kepada kami semua di tempat ini. Ini gereja, bukan gereja terbesar. Tapi kita belajar besar di hadapan Tuhan, bukan besar di hadapan manusia. Itu sasaran utama. Sebab itu saudara, ada sesuatu yang kita rubah dalam hidup ini. Yang pertama kita lihat bagaimana doa yang berkenan atau yang efektif. Kita lihat di dalam kitab Lukas 18 ayat 9 sampai 14. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini, yaitu orang yang angkuh, yang memandang rendah orang lain, yang merasa dirinya suci benar, yang merasa aktif, ritual agamanya bagus, karunia-Nya banyak. Nah, Tuhan bicarakan cerita ini. Terus, ada 2 orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi, yang lain pemungut cukai. Farisi itu seorang yang seperti imam. Orang yang baiklah, saudara. Ritual agamanya bagus. Agamawi cukup bagus. Sedangkan pemungut cukai itu orang berdosa. Kita lihat kisahnya. Tentang doa ini. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini. Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu. Bagus kan? Gak bersungut-sungut. Karena aku tidak sama seperti semua orang lain. Bukan perampok, bukan orang lalim, bukan pesina,
Dan bukan juga seperti pemungut cukai ini yang berdosa. Aku jauh lebih baik. Bahkan mungkin melayani. 12. Aku berpuasa 2 kali seminggu. Aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Cukup bagus enggak? Seandainya kalau jemaat ajak memberi perpuluhan, wah, hari ini saudara gereja-gereja ngangkat dia. Tapi ini bukan hanya perpuluhan, puasa dan semuanya. Tapi apa, saudara, yang akan terjadi pada orang ini? Sedangkan kita mengajar orang lain, banyak gereja mengajar perpuluhan supaya diberkati. Ini berpuasa diberkati. Ini orang lebih dari itu yang berdoa. Tapi apa hasilnya? Bukan berarti tidak boleh perpuluhan. Tapi ada yang lebih daripada yang itu. Jadi yang tidak lebih, tidak utama, jangan diutamakan. Yang utama jangan dibawakan. Sederhana sekali. Memang ini pemuritan, saudara. Kita lihat terus ayatnya. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh. Bahkan ia tidak berani menengadah ke langit. Karena dia berdosa tentunya. Melainkan ia memukul diri dan berkata, ya Allah, kasihannya aku orang berdosa ini. Waduh, rasanya dia terus saja berbuat dosa. Aku berkata kepadamu, kata Yesus, orang ini pulang ke rumah, yaitu pemungut cukai, sebagai orang yang dibenarkan Allah. Dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan dirinya, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Pemungut cukai itu orang yang hebat. Jauh di atas pemungut cukai, jauh. Dia lakukan semua hukumnya. Dan dia berdoa di bait Allah. Hebat sekali. Hanya ada satu kelemahannya. Kesombongan, tinggi hati. Saudara, doa mereka tidak terdengar. Itulah berbahaya. Dari sini seorang orang yang ritual agama yang hebat. Kalau tidak disertai dengan karakter Kristus. Ritual agama itu, saudara, itu hanya dipandang secara kulit saja. Bukan hatinya. Ada begitu banyak contoh. Matius 15 mengatakan, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya. Padahal hatinya menjauh daripadaku. Percuma mereka beribadah. Beribadah, memuji Tuhan. Tapi disebut percuma. Dan dianggap itu ajaran manusia. Padahal memuji Tuhan. Ini satu hal yang harus kita renungkan. Ritual agama yang indah. Tidak disertai dengan karakter hati yang benar. Seindah-indahnya ritual. Tidak ada gunanya. Jadi saudara jangan sampai kita ke gereja ibadah. Ritual kita tidak berguna. Hanya karena kita bicara mengenai hati dan karakter kita. Juga dikatakan saudara, Tuhan, aku sudah mengusir setan demi namamu. Aku melakukan mujizat demi namamu. Aku bernubuat demi namamu. Ini orang bagus. Tapi Tuhan katakan, inyalah kamu sekalian pembuat kejahatan. Karena bukan orang berseru Tuhan masuk kerajaan surga. Tapi orang yang melakukan kehendak Bapakku. Jadi kita bukan lagi seorang agama, ritual agama Kristen. Tapi kita adalah murid Yesus. Yang kebetulan masuk di dalam agama Kristen. Amin. Tapi ada orang yang beragama Kristen. Tetapi bukan murid Yesus. Hanya cuma pengikut Yesus. Hanya percaya saja. Yang punya ritual yang bagus. Tetapi nilai-nilai kehidupannya tidak ada, saudara. Sehingga di gereja ini kan ada blessing in the spirit, itu nama yang Tuhan berikan kepada saya. Sebelum membuka gereja. Itu ada dalam kitab Efesus pasal 1 ayat 3, tidak usah dibuka. Bahwa Tuhan telah memberikan, saudara, yaitu berkat rohani, segala berkat rohani yang ada di surga. Siapa? Kekayaan emas, berlian, karunia.
Ada miliaran kata-kata semua macam-macam yang bisa diberikan. Tapi sumbernya cuman saudara adalah Tuhan itu sendiri. Amin. Kalau kita bicara Tuhan Yesus berarti semuanya kena. Tapi kalau kita bicara tentang karunia, mujizat, berkat, saudara ritual agama tanpa Yesus ada dalam hidup kita. Semuanya saudara itu hanya cuman kulit saja. Sebab itu betapa pentingnya kita ke gereja ini mengubah ritual kita dengan hati yang sungguh-sungguh, dengan ajaran Yesus, karakter Yesus itu. Itulah yang membedakan, saudara. Banyak orang-orang yang beragama Kristen karena mengikut Yesus. Saudara, dia jadi Kristen. Karena pengikut Yesus jadi Kristen. Kristen itu pengikut Yesus. Kemudian pengikut Yesus ini mendirikan disebut agama Kristen. Tapi sebenarnya Yesus mengajarkan kepada kita sebagai murid Yesus. Pergilah jadikan sebuah bangsa muridku. Kalau murid bukan cuma beragama. Murid itu berarti belajar ajaran Yesus. Katakan amin dulu. Murid berarti mengadopsi karakter Kristus. Jangan mengambil ritualnya. Yesus tidak banyak mengajarkan ritual agama. Tapi kita ada ritual agama. Supaya indah, nyaman. Kenyamanan, keindahan. Tanpa kehadiran Yesus. Itu hanya emosi saja. Sebab itu pentingnya kita membangun diri kita masing-masing hari ini. Demikian juga dikatakan, jika engkau memberikan persembahan di atas mezbah. Namun jika engkau punya perselisihan, persoalan dengan saudaramu, jangan dimasukkan dulu. Berdamai dahulu. Setelah itu baru masukkan. Jadi bukan ritual agama. Yang seperti saudara sekarang banyak dengar bahwa ada ini persembahan uang, persembahan, kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Amin. Bukan bicara itu. Kalau soal itu hanya tambah-tambahan saja. Oleh karena itu saudara kita lihat kenapa Tuhan kok seperti itu, senang seperti itu. Kita lihat dulu Yakobus pasal 4. Ayat yang ke-6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita. Semuanya. Lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak. Tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Jadi kalau saya berhasil, saya seorang pendeta yang bisa punya karunia, punya hikmat, punya nubuatan. Saudara, mungkin ibadah ritualnya bagus, puasa, doa, dan sebagainya. Tapi kalau ada kecongkakan, kesombongan. Walaupun saya memuji Tuhan. Tuhan sudah menentang saya. Karena dia tidak suka dengan orang yang congkak. Dia mengasihani orang yang rendah hati. Katakan amin dulu saudara. Itulah pentingnya kenapa kita belajar ajaran Yesus dan karakter Yesus. Ritual apapun yang diajarkan oleh masing-masing denominasi gereja, itu karunia, itu talenta, itu bagus, indah. Tapi Tuhan ingin melihat keindahan, bukan daripada karunia talenta yang ada. Tetapi Tuhan ingin melihat keindahan itu adalah dalam diri kita. Makanya dia ingin mendandani hidup kita hari ini, saudara. Makanya banyak doa-doa kita tidak terjawab. Kenapa? Ternyata padahal kita ini orang pelayanan, puasa doa. Dalam diri kita ada yang salah. Hati dan karakter kita tidak sesuai dengan ajaran Yesus dan teladan Yesus. Oleh sebab itu kita selalu mengajarkan ajaran Yesus dan karakter. Pak Pendeta, kalau terus ajaran Yesus karakter, bagaimana nanti kebutuhan saya? Banyak orang berbicara begitu, saudara. Sebab itu, bahwa Tuhan tuh tahu sebelum kita berdoa. Kita lihat dulu, Matius 6 ayat yang ke-8.
Jadi janganlah kamu seperti mereka, yaitu orang yang bertele-tele. Nanti kita lihat itu ayat lebih komplitnya. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Ini saudara harus tahu. Iman kita harus kita bangun seperti ini. Saudara. Itulah perlunya saudara. Jangan takut. Yang perlu kita lakukan bukan kita berseru kebutuhan kita, keinginan kita. Justru kita membangun iman kita bukan untuk mencari itu. Tapi untuk membangun bersama dengan Tuhan. Karakter dan ajaran Tuhan dalam hidup kita. Menjadi rumah Tuhan yang tersusun rapi. Sehingga apa saja yang kita butuhkan sebelum kita minta, Tuhan sudah tahu. Amin. Bahkan yang terbaik yang diberikan pada kita. Mungkin di antara saudara bilang, Pak, saya kok punya masalah. Pak, anak saya kok begini. Pak, saya kok begini. Ucap syukur. Ada sesuatu rencana yang kita tidak pernah tahu. Kalau saudara membaca buku saya, Masalah Air Berkat, itu buku pertama. Itu banyak penderitaan yang saya hadapin. Terlalu banyak. Saudara, tapi itu mengubah semuanya. Sampai hari ini menjadi sesuatu yang indah di hadapan Tuhan. Kalau dulu seandainya saya diberkati, saudara, dan tidak ada punya masalah. Mungkin saya sudah pindah ke luar negeri. Mungkin saja, saudara, saya sudah bukan jadi Kristen. Mungkin jadi orang duniawi. Bisa juga orang yang pendusta. Oleh karena ini harus bersyukur. Melalui kesulitan itu, saudara, kita membangun karakter kita. Supaya tekun, mengucap syukur, membuka hati kita. Kita percaya bahwa Allah menyediakan yang terbaik yang kita nggak tahu. Itu iman yang harus bekerja terus. Sehingga kita tidak merengek-rengek terus pada Tuhan. Amsal 22 ayat 4, apa itu? Yang dikejar gereja, yang dikejar manusia, umur panjang, kekayaan, kehormatan. Jadi pendeta supaya dihormati. Ada yang begitu. Jadi pendeta ada yang kaya, ada yang begitu juga. Saudara, tentunya ingin umur panjang. Tapi itu juga diingini semua orang. Terus bagaimana? Apakah aku ke gereja, aku doa puasa, memberikan persembahan, terus aku melayani khotbah? Bisa juga. Tapi lihat dulu ayat ini. Kita lihat dulu. Amsal 22 ayat 4. Ganjaran itu adalah upah. Ganjaran, upah. Kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Jadi kalau kita rendah hati, takut Tuhan, saudara, itulah iman kita membangun ke sana. Nggak usah minta, upahnya ada. Dikasih Tuhan. Supaya kita tidak mengejar berkat, tapi mengejar Tuhan. Dan berkat mengejar kita. Sumbernya ada di dalam hati, bukan di luar. Kalau sumbernya di luar, kita kerja, kita kejar. Sumbernya ada di dalam. Kita bangun ini dulu. Amin. Sehingga akhirnya dia akan mendatangkan sendiri. Itulah Kristen di akhir zaman yang harusnya seperti ini. Sehingga Tuhan bagi dua. Kristen dunia, ritual agama, atau murid Yesus. Saudara, kita lihat hal yang ketiga, Matius 6 ayat 7 sampai 9. Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka. Nah, kita niru mereka sekarang. Ritual agama. Karena Bapakmu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Jadi Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Amin. Apa yang kita butuhkan Tuhan tahu. Dikasih ayatnya dulu. Jangan bertele-tele seperti itu ya. Karena Tuhan tahu. Doanya jangan seperti ini orang bertele-tele. Karena Tuhan tahu kebutuhanmu. Baru diajari cara berdoa yang bagus. Yaitu doa Bapa kami ayat 9. Ayat 9.
Karena itu berdoalah demikian, Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Saudara, Bapa kami di surga itu doa Bapa kami, saya tidak teruskan doa ini. Makanya gereja ini, saudara, ada doa Bapa kami. Padahal kita bukan aliran yang banyak doa Bapa kami. Mungkin kita aliran, satu-satunya di aliran itu, kita yang ada doa Bapa kami, yang lain nggak ada. Kita Pentakosta Karismatik tapi ada seperti itu. Mengapa, saudara? Saya punya pergumulan sebagai gembala, juga ada pergumulan. Gereja yang saya layani, yang saya harus memimpin itu bukan 10 lebih. Belum ada STT-nya, belum ada ini, itu, belum ada misi. Waduh, terlalu banyak. Belum ada penginjilnya, belum ada gembalanya. Terlalu banyak masalah juga bertubi-tubi. Ketika saya, saudara, berdoa Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu. Saya teringat bahwa Tuhan tahu segala kebutuhan saya. Amin. Setiap kali saya punya masalah, atau bangun pagi atau malam, sebelum saya berdoa hal yang lain, saya berdoa Bapa kami dulu. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Sampai amin. Tapi pikiran saya sudah melayang. Tuhan tahu segala kebutuhan saya. Amin. Sehingga saya kuat lagi. Ketika ada saya itu pergumulan berat lagi, walaupun soal uang, saudara, rasanya pusing juga kan. Kalau saudara mau punya masalah uang, saudara bisa utang. Tapi kalau gereja utang luar biasa, betul gak saudara? Gak mungkin. Jadi saya berdoa, Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Tuhan tahu segala kebutuhanmu, nak. Amin. Luar biasa. Sehingga iman saya menjadi bangkit kembali. Kami lihat visi, kami melayani lebih kencang lagi. Tanpa merengek-rengek, saudara. Tanpa minta-minta. Ketika mungkin ada masalah lagi, orang sakit ini itu banyak sekali. Saya doa Bapa kami, sebelum kita berdoa, Tuhan sudah tahu kebutuhan saya. Sehingga Tuhan sudah atur semuanya. Ada kekuatan yang melebihi daripada ketika saya mencurahkan, Tuhan saya kurang uang, Tuhan tolong orang sana orang sini bantu saya kurang segini. Oh terus saya berdoa panjang-panjang dengan kelompok yang lain. Tidak, itu kuat tapi akhirnya saya blok lagi. Tapi ketika saya doa Bapa kami, bukan doa Bapa kaminya yang diisi, nggak ada isinya. Maksudnya untuk diri saya. Isi supaya saya diberkati, kaya, umur panjang nggak ada di situ. Cuma paling banyak beri makan secukupnya. Yang lain ya tentang Tuhan. Tapi ketika saya doa Bapa kami itu larinya bahwa Tuhan tahu segala kebutuhanmu, nak. Amin. Itu kuat sekali, saudara. Ketika mungkin saya sakit, teman saya sakit, saudara saya sakit. Mungkin orang yang saya cintai sakit. Tuhan, kita doa Bapa kami pagi-pagi. Bapak kami di surga atau malam Bapak kami. Setelah Bapak kami baru saya doakan orang itu yang sakit-sakit. Ketika saya berdoa Tuhan, Bapak kami. Tuhan tahu segala kebutuhan. Jadi saya bilang, Tuhan saya berdoa untuk saudara ini, punya masalah ini. Dan saya yakin, amin, bahwa Tuhan sudah mendengar. Sebelum saya berdoa, Tuhan sudah mendengar dan tahu kebutuhan kita. Itulah iman yang harus kita bangun di akhir zaman ini. Iman yang yakin bahwa Allah itu mengasihani kita lebih daripada yang kita pikirkan. Bahwa Allah itu menyediakan apa yang tidak pernah kita lihat. Allah itu sangat peduli sampai dia berkata, saudara, bahwa lihatlah rumput di ladang. Lihatlah bunga-bunga di ladang. Bahwa Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian seperti itu. Kalau rumput atau bunga itu yang ada di ladang, Tuhan dandani. Terlebih kamu manusia, hai orang yang kurang percaya. Amin. Jadi saudara, di gereja ini kita ada masalah, silakan berdoa, silakan minta bantuan ke pendeta dan semua boleh. Tetapi tetap imanmu harus kuat. Bahwa Tuhan tahu segala kebutuhanmu. Tuhan tahu jalan hidupmu. Ikuti langkah Tuhan, rencana Tuhan. Pasti semuanya jauh lebih indah
daripada apa yang kita pikirkan. Amin. Saudara, ada begitu banyak kesaksian. Kesaksian ketika saya mulai melayani, apa yang terjadi? Visi itu muncul terus, saudara. Dari semua ekonomi dunia, ekonomi Indonesia, dari pemerintahan, maaf saya tidak boleh terlalu banyak cerita tentang ini. Tetapi ternyata ada pendeta yang sudah cerita. Sebelum presiden ini yang ada, sebelumnya presiden itu. Sebelum dia jadi presiden, saudara, maaf saya mesti cerita sedikit ini. Ada teman-teman pendeta lain yang dari kita sudah tahu. Bahwa kami sudah berbicara kepada dia sebelum pemilihan dia jadi presiden. Saudara, bahkan kami, begitu banyak lah. Saudara, banyak sekali. Jadi kita nggak pernah bicara seperti itu. Tuhan kasih tahu. Kalau saya ambil kesempatan, saudara, saat itu gereja kita jadi besar. Karena orang itu dan keluarganya juga mau dukung. Tapi saya percaya. Saya ingin Tuhan yang membangun semuanya. Dan gereja harus menjadi berkat, bukan mencari berkat. Amin. Gereja itu menolong orang yang tidak punya pengharapan. Orang yang tidak punya masa depan. Orang yang ketakutan, orang yang kekhawatiran. Saudara, gereja itulah yang akan memberi kepada saudara. Melalui ajaran Yesus. Dan Tuhan akan menyertai kita semuanya. Apa yang enggak saudara pikirkan. Apa yang saudara yang inginkan. Tuhan berikan yang di luar semuanya. Dan jauh lebih indah. Apa yang terjadi 10 tahun lagi kita tidak tahu. Tapi percayalah. Kalau engkau jalan di jalan Tuhan. Dan engkau setia. Engkau akan lihat hasilnya. Allahmu tidak pernah tidur. Allahmu selalu mendandani kamu. Mari kita bangkit berdiri. Kita berdoa. Glory, haleluya, haleluya. Engkau memberkati, mengurapi setiap kami Tuhan. Kau sucikan hati pikiran kami. Biar setiap kami Tuhan boleh membuka hati kami. Supaya setiap kami boleh membangun iman kami. Setiap kami Tuhan bukan mengandalkan ritual agama kami. Tetapi kami ingin membangun rumah Tuhan dalam kehidupan kami. Engkau sucikan, Engkau kuduskan dalam pelayanan, dalam kehidupan kami ini Tuhan. Supaya nyata kebenaran itu. Bukan dari tampak luar, pakaian kami, jubah kami, lambang-lambang kami, perkataan kami, ritual-ritual agama yang kami lakukan. Tapi nampak dari dalam hati dan karakter kami. Tuhan, kami percaya di tempat ini semua membutuhkan. Dan ada begitu banyak kebutuhan yang kami inginkan. Mungkin kami belum sempat berdoa. Tapi firman-Mu hari ini mengajarkan bahwa Engkau Tuhan yang sangat peduli kepada kami. Engkau yang memelihara, melindungi kami. Engkau yang menjaga kami. Engkau yang mengasihi kami. Lebih dari semua yang ada. Oleh karena itu Tuhan, bangunkan iman kami, kesadaran rohani kami. Sehingga kami tidak terjebak seperti orang Farisi. Dan kami tidak berdosa seperti pemungut cukai. Tapi kami membawa hidup kami, hati kami, karakter kami. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, syukur, syukur. Mari angkat tanganmu saudara. Ucap syukur kepada Tuhan Allah. Bangun imanmu. Yakinlah Allahmu tidak tidur. Yakinlah Tuhanmu sedang menatapmu. Yakinlah Tuhan sedang membangun masa depanmu. Yakinlah dan berjalanlah dengan keberanian walaupun di tengah-tengah kesulitan dan tantangan. Jangan lagi ada keraguan. Percaya bersama dengan Tuhan. Melakukan perkara yang besar. Glory, haleluya, haleluya. Syukur, 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 syukur. Glory, mari saudara angkat. Angkat kedua tangan. Haleluya, haleluya. Syukur.
glory, glory, glory. Haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku tinggikan nama-Mu, kau ucap syukur padamu bersyukur padamu Tuhan, sebab kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagi di setiap langkahku. Sekali lagi katakan, ku bersyukur kepadamu Tuhan. Ku bersyukur padamu. Sungguh aku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku, anugerah-Mu besar bagiku di setiap langkahku. Beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan. Ya Allah yang hidup, ya Allah yang ada, ya Allah yang nyata. Terima kasih Tuhan, malam yang indah. Kami boleh diberkati dengan kehadiran Tuhan, kami boleh diberkati dengan firman Tuhan yang biarlah boleh mengubah cara pandang kami tentang Engkau, yaitu Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Diberkati semua yang ada di tempat ini, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang kiranya punya masalah Tuhan angkat, setiap masalah boleh menjadi orang-orang yang berkemenangan. Terima kasih sekali lagi Tuhan. Mari saudara dekapkan tangan di dada. Kita mau terima berkat Tuhan. Jagalah hati dengan segala kewaspadaan, karena dari sanalah terpancar kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah. Jadilah berkat dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, di dalam Putra Tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa kita dan bangkit pada hari yang ketiga, sehingga kita menyembah Tuhan Allah yang hidup dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dia naik ke surga untuk menyediakan rumah bagi kita, sehingga kita punya pengharapan yang pasti, dan dia akan datang kembali untuk kedua kalinya, menjemput gereja dan umatnya yang berjaga-jaga, kudus, dewasa, dan bijaksana, serta menghakimi dunia. Dan di dalam persekutuannya dengan Roh-Nya yang kudus, yang membuat hati kita berkobar-kobar, roh kita menyala-nyala dalam kasih semula. Roh Kudus yang menghibur, menguatkan, memelihara,
menginsafkan, menuntun dan memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan, serta menjadi saksi Kristus mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sama-sama katakan amin, amin. Be lifted higher, higher, be lifted higher. Jesus, you've been lifted higher, higher, be lifted higher. Mari tinggikan nama Tuhan. Jesus, you've been lifted higher, higher, be lifted higher. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Let our King be lifted up. Hosana. Mari bersama-sama katakan Hosana. Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita. Hosana, Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Angkat tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Katakan Hosana in the highest. Let our King be lifted up. Mari bersama-sama kata Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Ubah hidup kami Tuhan, ubah hidupmu, ku bawa kepadamu Tuhan, sebagai persembahan yang hidup, sampai akhir hidupku. Angkat suaramu, katakan Roh Kudus menghibur dan
Yesus.